pembelajaran ini memakai HP. Coba dibaca bab 3, kita akan belajar tentang apa kira-kira? Kita bersama? Indahnya pergaulan dan komunikasi Islam. Ya. Jadi kita akan belajar tentang indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Sebelumnya, apa sih Bu kaitannya komunikasi Islami dengan IPS? Karena di IPS minggu lalu kalian sudah belajar tentang modernisasi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menerapkan etika komunikasi dalam pergaulan dan kegiatan jual beli, terutama di era modernisasi. Coba saya tanya dulu. Di sini ada yang sudah pernah jual beli? Sudah. Sebagai penjual atau pembeli? Pembeli. Ada yang pembeli, ada yang penjual. Pernahkah jual beli secara online? Kalau online itu kalian melakukan komunikasi tidak? Tidak? Enggak? Iya, kalian melakukan komunikasi. Ketika kalian check out barang, kemudian penjualnya merespon, packing dan seterusnya sampai kalian COD, si kurir datang, itu ada transaksi dan komunikasi. Namun sebelumnya silakan kalian scan, di situ ada tes awal dulu. Saya ingin tahu kalian pernah nggak sih jual beli secara Islami? Ini berapa harganya? Baca aja di katalog, kan sudah ada. Kok caranya? Jadi beli. Oke, tepuk tangan untuk Mas Farid. Dari contoh ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Penjualnya galak, kurang ramah, pinter. Berarti di contoh 1 ini contoh jual beli yang sesuai dengan etika pergaulan Islam atau tidak? Untuk skenario 2 ada pembeli dan penjual. Di skenario 2 ini ada sebuah toko jilbab di mana ada pembeli yang bertanya ketika sedang melihat-lihat jilbab. Assalamualaikum, jilbab ini Pak. Boleh saya tahu harganya berapa? Harganya sudah nyaman dipakai, kalau bisa saya pilih ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak, sama berkah ya. Saling ini kan jadi penjual, jadi dibeli. Akhirnya jadilah jilbab ini dibeli. Tepuk tangan untuk penjual dan Oke, dari skenario 2 ini dan skenario 1 lebih bagus yang mana menurut kamu etikanya? Nah, jadi materi dan tujuan pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang apa itu pergaulan, etika pergaulan. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai etika dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, contoh sikap dan ucapan yang baik. Maka setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Kita akan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pelaku usaha atau pembeli di Goa Resi. Kenapa kita harus ke Goa Resi? Karena di IPS kemarin kalian belajar tentang modernisasi. Nah, kita gabungkan bagaimana etika pergaulan di era modernisasi ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Fokusnya nanti bagaimana mereka si penjual di Goa Resi ini berinteraksi, bagaimana bertransaksi dan berkomunikasi secara Islami. Jadi ketika kalian nanti
tesis. Itu tugas kamu menilai penjual. Nah, tugasnya Bu Tari nanti juga menilai ketika kamu tanya kepada penjual ini sopan enggak, menerapkan etika pergaulan sesuai nilai Al-Quran dan hadis tidak. Lagi kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sana. Silakan berkumpul bersama kelompoknya. Maksudnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu di pembelajaran IPS. Tadi kalian sudah belajar banyak dari pelajaran agama yang disampaikan oleh Bu Lestari. Tadi materinya tentang apa? Hah? Jual beli secara Islami. Ada pertanyaan tidak tentang materi tadi, tentang agama tadi? Paham ya? Bagaimana prosesnya, penjelasannya, pengertiannya sudah ya, sudah paham semua? Nah, kita masuk ke pembelajaran IPS. Apa toh hubungannya, kaitannya dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Lestari? Ini pembelajaran ini berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, yaitu tentang materi modernisasi. Nah, ini dampak modernisasi dan komunikasi Islami dalam kehidupan ekonomi. Jadi nanti kita membahas tentang ini. Dengan adanya modernisasi, kemudian ada tata cara secara Islami, dampaknya seperti apa untuk kehidupan masyarakat kita. Jadi tujuan pembelajaran kita memahami modernisasi, jelas ya, sudah ya kemarin. Kemudian menjelaskan dampak modernisasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian menunjukkan sikap komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti bagaimana cara kita menerapkan modernisasi dalam kehidupan dengan menekankan tata krama yang baik, khususnya di komunikasi yang Islami. Kemudian melakukan wawancara dengan pedagang menggunakan komunikasi Islami. Itu tujuan kita. Kita review sekilas ya tentang modernisasi. Jadi apa itu modernisasi? Ayo yang masih ingat? Modernisasi apa? Mbak isinya? Ya, proses perubahan menuju kehidupan yang lebih maju. Jadi kita berpikir ke depan. Ya, namanya modernisasi modern. Berarti yang tadinya tradisional bisa berubah menjadi yang modern. Nah, ditandai dengan apa? Biasanya dengan penggunaan teknologi. Di mana teknologi yang kita gunakan itu biasanya berupa digital. Kita seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Lestari, kalian sudah bermain peran. Ya, tadi sudah dua anak ya, anak maju ke depan bermain peran, yaitu melakukan apa tadi? Jual beli. Di jual beli itu ada nggak penggunaan teknologi digitalnya? Ada. Yaitu bisa dipasarkan dengan online, gitu. Ya, memasarkan produknya tadi punyanya Mbak Amel itu jilbab ya, jilbab dipasarkan lewat online. Nah, itu contoh penggunaan digital itu di situ. Kemudian ciri-ciri modernisasi, contohnya apa? Ciri-cirinya, ayo Mas Rama baca. Pemanfaatan teknologi yang hidup Efisien, kemudian perubahan nilai ya. Jadi adanya modernisasi cirinya yaitu tadi adanya pemanfaatan apa? Teknologi. Salah satunya contohnya apa? HP.
bertanggung jawab atas kesuksesan ataupun kegagalan atas dirinya. Ini. Kemudian dengan adanya modernisasi, ya, dampaknya apa dalam masyarakat dalam kehidupan? Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampaknya apa? Apa contohnya? Pendidikannya Mbak. Kemudian keterbukaan informasi, kita bisa menemukan informasi dengan mudah, yaitu dengan sekarang ada HP, ada aplikasi Google, ya, kita bisa mencari lewat aplikasi tersebut. Jadi lebih mudah. Dan negatifnya apa? Individualisme. Dengan adanya teknologi tersebut lebih individual. Misalnya kalian sekarang sukanya nge-game bareng satu satu kelas ini misalnya, atau di rumah ya, kalau di sekolah kan nggak boleh bawa HP. Di rumah bersama teman-temannya, tidak ngobrol tapi malah ngobrolnya pakai HP sendiri. Nah itu kekurangannya ya. Kemudian untungnya nilai budaya lokal. Jadi budaya lokalnya itu semakin menurun karena banyak budaya barat yang masuk ke negara kita. Jadi gaya hidup ke barat-baratan. Kita akan melakukan wawancara ya. Tadi kalian sudah berlatih bagaimana berwawancara. Ya. Dengan adanya modernisasi pada ekonomi itu ada dampaknya juga, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Munculnya jenis pekerjaan baru. Jadi karena banyak model sekarang banyak pekerjaan yang bermunculan. Tetapi negatifnya apa? Misalnya dengan adanya teknologi yang tadinya tenaga manusia, misalnya ya, banyak mempekerjakan manusia dengan adanya alat-alat seperti mesin, ya, kemudian misalnya penjual kita bisa menggunakan online shop, kan mengurangi pegawai, ya, mengurangi pekerjanya. Jadi pengangguran akibat digitalisasi. Nah, ini masuk ke negatif. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Baik, ada pertanyaan? Oke. Kayaknya kalau lemas, ayo biar tidak lemas, silakan berdiri dulu, berdiri berpasangan. Ayo mas, berdiri berpasangan. Iya, tidak seret-seret. Teman-temannya yang cowok.
Nah nanti tugas kalian sama ya, kita berkolaborasi antara agama dengan IPS, berwawancara dengan pedagang. Nah ini wawancara dengan pedagang. Kemudian di sana kalian menanyakan, memilih ya, pedagangnya kan banyak, nanti memilih salah satu. Kemudian menanyakan tentang dampak modernisasi dalam usaha mereka. Maksudnya bagaimana? Misalnya, apakah pedagang itu sudah menggunakan secara online, kemudian pembayar sekarang pakai apa itu? Kris, ya, pakainya kris. Jadi pembayaran sekarang tidak hanya pakai cash. Kalau di sana pakai kris, berarti dia sudah menerapkan adanya modernisasi. Kemudian tantangannya, nah tantangan dan peluang yang mereka hadapi itu apa? Jadi nanti tolong kita nyatakan. Nah, nanti cara menanyakannya silakan dengan secara sopan, yaitu dengan materi yang tadi, ya, secara ini. Oh, Bu Lestari, ada tambahan? Yang saya sampaikan. Akan ke Bu Arsi bersama teman satu kelompok akan mewawancarai satu pedagang yang kamu pilih. Nah, ketika wawancara, kamu menggunakan bahasa secara islami, secara sopan seperti apa yang tadi sudah kita bahas. Kemudian daftar pertanyaannya yang berkaitan dengan modernisasi. Ulang sampai sini setengah 10. Sampai sini kita kembali lagi ke kelas untuk melakukan refleksi.
Udah belum? Oh, udah. Terima kasih, Mbak. Ngono piye no? Mengkaro bocah Mbak Vera. Iya Bu, teknologi itu bisa mempermudah jual beli. Kita kan jadi misalnya kita mau di rumah pengen makan sesuatu, tinggal COD, tinggal pesan antar aja, pesan sama seperti tadi katanya Mbak Yus juga bisa misalnya pesan-pesan bisa mengapa ngono ya, ini ya. Nih, Pak Is. 2, 3 sadar ya. Iki sih anu Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kalian sudah lancar, berhasil tadi sudah melaksanakan wawancara ya. Kita observasi bersama wawancara dengan penjual yang ada di Goa Resi. Nah, kali ini Bu Mira ingin merefleksi sebentar tentang apa yang kalian lakukan tadi, tentang wawancara tadi. Jadi dengan adanya teknologi itu kita dipermudah dalam berkomunikasi, kita dalam jual beli misalnya dengan adanya modernisasi khususnya. Kemudian dengan adanya sikap sopan tadi yang kalian lakukan, itu tetap kalian saling menjaga adanya contoh bersikap islami, ya, seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, wawancara hari ini. Terima kasih banyak untuk kelas 9B. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah kembali ke kelas? Atau masih ada yang tertinggal di Goa Resi? Tertinggal, Bu. Yang tertinggal jajannya. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi singkat. Tadi gimana perasaannya? Senang gak jalan-jalan ke Goa Resi? Jajannya berapa tadi? Jajan, Bu. Jajan, pokoknya ketinggalan. Coba, tadi kalian kan sudah berinteraksi dengan pedagang di Goa Resi. Kira-kira apa hal baru? Ya. Penjualannya ramah, Bu. Oh, penjualnya ramah nggih tadi nggih? Iya. Ramah. Terus apa lagi selain ramah? Ya, ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.